Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, biasanya kita dan saya ya menyampaikan kajian tentang fikih nawazil. Untuk kali ini beberapa pertemuan insya Allah akan kita bacakan kitab dua kitab. Yang pertama Usulul Amani bi Usulit Tahani, yaitu karangan Imam Suyuti. Kemudian yang kedua yaitu kitab Juz'ut Tahni'ah, yaitu kitab risalah tipis tentang ucapan selamat yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Jadi sebetulnya masih tentang fikih ya, ada hubungannya dengan fikih. Apalagi di zaman sekarang, apalagi kalau masuk awal tahun Masehi, itu selalu ramai, banyak umat Islam yang mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristen. Nah, yang dan itu juga yang mendorong saya untuk menulis kitab ini dan mentahqiq kitab ini. Jadi di ulama dulu sudah ada yang menulis tentang ucapan selamat, yaitu pertama Imam, ada sebelumnya di abad sekitar abad 5 ya, abad 5 ada seorang ulama juga mengarang kitab namanya Tuhfatu Idil Fitri ya, Tuhfah Idil Fitri. Kemudian ada juga yang beliau juga mengarang kitab namanya Tuhfatu Idil Adha. Itu isinya tentang ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu di abad kelima. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau wafat tahun 852 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Suyuti. Yang mana Imam Suyuti ini murid, tapi beliau belajar ke Imam Ibnu Hajar umurnya 3 tahun dikatakan ya. Jadi ketika umurnya 3 tahun dibawa oleh ayahnya Imam Suyuti, hadir di majelisnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sekali-kalinya hadir. Nah, di situ beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah termasuk daripada murid Ibnu Hajar al-Asqalani, karena Ibnu Hajar al-Asqalani diriwayatkan beliau itu mengijazahkan ke semua ahli asrihi, artinya ke semua terutama ahli ilmu yang mendapati masa beliau itu dapat ijazah dari beliau. Jadi kalau orang-orang di zaman beliau itu sekiranya mau mengijazahkan kepada orang setelahnya, itu dapat izin dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka Imam Suyuti dalam kitabnya mengaku bahwasanya dirinya adalah murid daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ini saya tulis mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya di Markas Syariah, yaitu tahun 1441. Sekarang 1446, 5 tahun yang lalu. Kemudian 2 tahun setelahnya dicetak di percetakan Darudiyah, di Kuwait. Nah, isi kitab ini ya, saya ingin kenalkan dulu beberapa halaman awal ya. Di halaman 5 itu ada Muqaddimatul Mu'tani, itu muqaddimah dari saya, sedikit cerita pengalaman mentahqiq kitab ini. Kemudian di halaman 7 sampai halaman 28 atau 27 itu isinya tentang biografi Imam Suyuti. Ya, biografi ringkas Imam Suyuti, yang mana beliau wafat tahun 911 Hijriah. Nah, artinya sudah sekitar 500 tahun yang lalu beliau wafat. Nah, itu kita nggak baca ya. Kemudian di halaman yang setelahnya ada Suwarun minal makhtutat al-musta'an biha. Ada berapa manuskrip, juga ada sedikit di situ ada foto ya, foto kubah daripada Imam Suyuti.
Nah, di situ ada di halaman 32. 32 ini saya ambilkan dari kitab namanya Qabrul Imam As-Suyuti wa Ta'yini Maudi, karangan Syihabuddin Ahmad Timur Basya. Nah, di situ dijelaskan amma sifatuhu, jadi kuburannya beliau itu dijelaskan sampai akhir. Nah, kemudian di halaman 34 itu sedikit manuskrip yang saya jadikan rujukan untuk menulis kitab ini, untuk mentahqiq kitab ini. Nah, kemudian masuk ke halaman 37. Ya, 37 itu isi daripada kitab Usulul Amani. Kemudian nanti di akhir ya, di halaman 129 itu kitab Juz'ut Tahniah, yaitu risalah kecil punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang tahniah juga, tentang ucapan selamat. Nah, jadi intinya kitab ini isinya dua kitab ya. Yang pertama Usulul Amani, yaitu di halaman 37, kemudian yang kedua Juz'ut Tahniah, yaitu halaman 129. Nah, kita akan baca, tadinya rencana saya pengen baca sardan ya cepat, cuma takutnya nggak ngambil faedah kita dari begitu. Mungkin kita baca pelan-pelan sambil mufradatnya kita terjemahkan. Gimana, Habib? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Nah, ini mukaddimah Imam Suyuti ya. Jadi Imam Suyuti itu punya kebiasaan kalau menulis kitab risalah kecil, khutbahnya seperti ini, pendek. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Yang mana kebanyakan tulisan beliau itu risalah-risalah kecil ya. Dikatakan tulisan beliau itu 1000, hampir sampai 1000 judul ya. Tapi kebanyakan itu adalah risalah-risalah kecil. Kalau diperiksa khutbahnya seperti ini. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Jadi pendek. Jadi segala puji bagi Allah dan keselamatan semoga berikan oleh Allah kepada para hambanya yang Allah pilih. Nah, dalam tafsir ya, tafsir Durrul Mansur di catatan kaki itu, qala al-muallif fi Durrul Mansur. Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur, yaitu tentang tafsir. Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Mansur. Beberapa jilid. Nah, di tafsir ayat ini, jadi alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina astafa itu sebetulnya ayat Al-Qur'an. Ya, satu ayat daripada Al-Qur'an, yaitu ayat qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Dalam menafsirkan ayat ini Imam Suyuti berkata ya, akhraj Ibnu Abi Syaibah wa Abdu ibnu Humaid wal Bazzar wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin fi qaulihi wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Qalahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istafahumullahu linabiyyi. Jadi yang dimaksud dengan ala ibadihil ladzina astafa, hamba-hamba Allah yang Allah pilih itu siapa? Yang dimaksud adalah ashabu Muhammadin, yaitu para sahabat Nabi ya, yang menemani Nabi ketika hidup. Allah istafahumullah linabiyyi. Para sahabat Nabi ini Allah pilih untuk menjadi para sahabat Nabi. Nah, wa ba'du faqad waqaftu ala iddati as'ilatin fi sya'ni tahniah. Kata Imam Suyuti setelah membaca bismillah dan alhamdulillah, faqad waqaftu, saya melihat ala iddati as'ilatin, beberapa pertanyaan ya fi sya'ni tahniah, tentang urusan ucapan selamat ya. Jadi artinya banyak sekali di zaman beliau orang-orang bertanya tentang hukum daripada ucapan selamat. Beliau katakan iddati asilah, artinya bukan satu dua, melainkan banyak. Artinya dengan banyaknya pertanyaan tersebut harus ada ulama ya, sebagian ulama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa tala su'al amma i'tadahun nas minat tahniah. Wa tala, dan panjang artinya banyak ya, soal pertanyaan, amma i'tadahun nas, pertanyaan yaitu tentang apa yang dilakukan atau biasa dikerjakan oleh kebanyakan orang, yaitu apa? Minat tahniyati bil id, yaitu ucapan selamat hari raya.
Ya, jadi itu yang biasa dikerjakan oleh banyak orang, yaitu masing-masing dari mereka ketika masuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, mereka saling mengucapkan selamat. Nah, itu hukumnya secara agama seperti apa dan apa dalilnya? Wal'am begitu juga ucapan selamat masuk tahun baru ya wal'am. Jadi setiap tahun baru orang di zaman beliau sudah terbiasa mengucapkan selamat tahun baru. Ini yang dimaksud adalah tahun baru Hijriah ya. Nah, Syahri begitu juga ucapan selamat di setiap masuk awal bulan Hijriah. Nah, di situ ada sedikit cerita ya di ta'liq nomor 1. Qauluhu wa ta'ala su'al amma atadahun nas minat tahni'ah qala al-mu'allif fi husnil muhadarah. Imam Suyuti punya kitab namanya Husnul Muhadarah. Beliau di situ menyebutkan sedikit biografi ayahnya fi tarjamati walidi. Wa akhbarani ba'dul qudot. Jadi ada sebagian hakim mengabarkan kepada saya kepada Imam Suyuti. Kata beliau, Annal Walid, bahwasanya ayah beliau, ayahnya Imam Suyuti, daro yauman alal akabir. Daro artinya muter ya, muter dari satu rumah ke rumah lain. Jadi ayahnya Imam Suyuti, daro yauman alal akabir. Suatu hari muter ya ke beberapa orang besar. Tujuannya liyuhanni ahum bisyahri, untuk memberi ucapan selamat masuk awal bulan, mungkin awal bulan Muharram atau awal bulan Ramadan. Faraja'a akhiran nahar atsyan. Jadi berarti dari pagi, sehingga pulang itu akhiran nahar, di akhir siang. Ya. Faqala lahu, maka kemudian sebagian hakim tadi berkata, maka kemudian ayahnya Imam Suyuti berkata kepada sebagian kudot tadi, sebagian hakim, qaddurna fi hadzal yaum. Kita sudah beres, sudah selesai ya muter mengucapkan selamat ke beberapa orang besar, selamat masuk awal bulan. Walam tahsul lana syarbatu ma'in, tapi ketika muter nggak dapat satu teguk pun air ya. Jadi berarti bertamu itu nggak dikasih air minum. Walau doyana hadal waqta fil ibadati la hasala lana khairun katsir. Andaikan waktu yang tadi sudah lewat itu kita gunakan untuk ibadah, bukan untuk ucapan selamat tadi, maka akan kita dapat khairun katsir, mendapatkan ganjaran yang banyak. Au ma hada maknahu. Walam yuhanni ahadan ba'da dzalikal yaum bi syahrin wala ghairi. Akhirnya dari kejadian itu ayahnya Imam Suyuti enggak pernah lagi melakukan mutar tadi, yaitu untuk mengucapkan selamat masuk awal bulan ya. Nah, yang bisa kita ambil dari cerita ini, wa fihi anna tahni'ah bi syahri kanat mu'tadatan fi asri. Jadi bisa kita ambil ya bahwasanya mengucapkan selamat dengan masuknya awal bulan itu sudah jadi kebiasaan di zaman Imam Suyuti ya. Walaupun di zaman sekarang mungkin agak jarang kalau untuk ucapan selamat masuk awal bulan ya. Yang sering itu adalah masuk awal tahun. Nah, kembali lagi ke matan wal wilayat, begitu juga banyak ditanyakan orang apa itu hukum daripada mengucapkan selamat ketika orang mendapatkan jabatan ya. Jadi misalkan dia setelah setelah pemilihan umum kemudian menjadi presiden atau wakil presiden atau yang lainnya, gubernur atau lainnya. Nah, itu yang disebut wilayat. Nah, kebiasaan orang dari zaman dahulu ya, kalau orang mendapatkan jabatan itu nanti orang-orang di sekelilingnya itu mengucapkan selamat kayak gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan wal wilayat. Tapi setelah saya mentahki kitab ini, untuk tahniah bil wilayat itu nggak ada disinggung sama sekali. Jadi itu menjadi bagian dari pertanyaan orang, tapi dalam kitab ini nggak ada sama sekali menyinggung hukum atau dalil ucapan selamat untuk mendapatkan jabatan. Nah, makanya di catatan kaki sedikit saya singgung ya, tatim matun. Ada di catatan kaki tatim matun.
Lam yata'arrad al-mu'allif li tahniah bil wilayat. Imam Suyuti tidak menyinggung soal ucapan selamat ketika orang menyandang atau mendapatkan jabatan. Wal muradu biha tawallil manasib. Yang dimaksud dengan al-wilayah itu adalah menyandang beberapa jabatan, kal wizarah seperti menteri, wal qadha atau menjadi hakim, wal ifta wa tadris atau menjadi mufti atau mudarris. Di zaman dulu itu kalau orang diangkat mufti, nah itu biasa diucapkan tahniah. Begitu juga jadi guru. Qala Dr. Shadiq Al-Baydani fi kitabi Ahkamit Tahniah fil Islam. Ada kitab Ahkamut Tahniah fil Islam. Ya, karangan Dr. Shadiq Al-Baydani. Cuma sepertinya dari isi kitab tersebut ya itu madhabnya Wahabi ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, asal tidak berhubungan dengan akidah. Ini kan fikih juga hubungannya dengan hadis. Beliau katakan mithlu hadhihi tahniah masyhudun laha lada ulama ina fil qadim wal hadis. Jadi ucapan selamat macam ini yaitu ketika orang menyandang atau mendapatkan jabatan itu sudah terjadi dari zaman dulu dan berlangsung di zaman sekarang. Wala yu'rafu an ahadin ingkaruha, dan tidak ada yang mengingkarinya illa hala kauniha lidzalamah, kecuali kalau yang diberi ucapan selamat itu adalah orang-orang yang zalim yang mendapatkan jabatan dengan zalim, atau sebelum dia mendapatkan jabatan sudah terkenal dengan kezalimannya, kemudian dia nyalon dan menang kayak gitu. Nah, itu artinya tidak boleh ya. Qala Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, ulama dahulu ini Ibnul Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah ya. Kana ahlul wara' min ahlil ilmi yatajannabuna tahni'ata zalamah bil wilayat. Jadi ahli wara' dari ahlul ilmi itu mereka menghindari untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang zalim kalau mereka itu mendapatkan jabatan. Ya, wa tahni'atil juhal bimansibil qada wa tadris wal ifta. Begitu juga ahli ilmu di zaman dahulu, ahlul wara, mereka menghindari mengucapkan selamat kepada orang-orang bodoh ketika mereka itu mendapatkan jabatan hakim, qadhi atau menjadi guru, ya, wal ifta atau menjadi mufti. Tajannuban limaktillah wa sukutihim fi aini. Mereka menghindari hal tersebut karena untuk menghindari maktillah, yaitu dibenci Allah, wa sukutihim min aini, juga takut mereka itu jatuh di mata Allah. Wa in buliyar rajulu bidzalika. Cuma kalau misalkan terpaksa seseorang itu diuji ya dengan harus mengucapkan selamat kepada orang-orang bodoh yang menyandang beberapa jabatan atau orang zalim, dia terpaksa harus mengucapkan selamat, fata'atahu, akhirnya dia mengucapkan selamat, daf'an li syarrin yatawaqqa'u minhum, tujuannya adalah untuk menolak kejahatan yang dikhawatirkan kalau tidak mengucapkan selamat ya. Famasya ilaihim, kemudian dia datang ke rumah para tadi itu orang-orang zalim ya, walam yakul illa khairan, cuma ketika dia sampai ke rumahnya tidak mengucapkan kecuali khairan, kebaikan. Akhirnya artinya dia tidak mengucapkan selamat ya, cuma berkata yang baik-baik aja. Wada'a lahum, dia berdoa untuk mereka bitaufik, supaya mendapatkan taufik mengerjakan tugasnya, watasdid, diberikan kebenaran, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa ya. Kemudian ada sedikit lagi nomor 2 itu qala Ibnu Katsir wa qala Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah lamma basyara asy-Syaikh Syarafuddin Al-Fazari al-imamata wal khitabata bil Jami'il Umawi bi Dimashq farihan nasu bihi li husni qiraati. Jadi ada sedikit cerita dikatakan ketika Syarafuddin Al-Fazari dia itu mendapatkan jabatan yaitu berupa imam masjid, khatib masjid Jami' Umawi di Damaskus. Maka orang di zaman beliau itu senang ya dengan jabatan yang beliau sandang karena bacaannya itu bagus. Wati bisautihi, juga suaranya bagus. Wa jaudati siratihi, juga kelakuannya itu bagus.
Waja'ahun nas yuhanni'unahu. Akhirnya orang-orang mengucapkan selamat atas menjadi imamnya itu. Nah, artinya ucapan selamat itu dari dahulu sampai sekarang terjadi ya. Nah, kemudian kematan lagi wanah widalik dan semacamnya itu. Nah, ini pertanyaannya, hal lahu aslun fis sunnah? Apakah ucapan selamat tersebut, ya ucapan selamat hari raya, awal tahun dan seterusnya ada dalil aslun artinya dalil fis sunnati dalam hadis. Artinya apakah Nabi pernah menyinggung hukum daripada mengucapkan selamat atau bahkan beliau pernah mengucapkan selamat atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya fajama'tu hadzal juz'a fi dzalik. Maka kata Imam Suyuti, saya kumpulkan, saya tulis kitab ini al-juz'. Juz' itu adalah kitab risalah ya, risalah kecil yang membahas khusus fokus dalam satu masalah. Cuma biasanya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Itu yang disebut al-juz'. Jadi dua-duanya ini juzu kalau dalam istilah hadis itu. Dua kitab ini baik kitabnya Imam As-Suyuti atau kitabnya Imam Ibn Hajar disebutnya juzu. Fidzalika dalam masalah tahniah. Wa sammaituhu wusulul amani bi usulit tahani. Saya namakan kitab ini dengan wusulul amani sampai kepada cita-cita atau keinginan bi usulit tahani yang isinya adalah tentang dalil-dalil ya. Usul artinya dalil-dalil ucapan-ucapan selamat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Nah, yang pertama ya at-tahni'atu bil fadailil aliyah wal manasibid diniyah. Ucapan yang macam ucapan selamat yang pertama yaitu ucapan selamat ketika orang ya di sekeliling kita itu mendapatkan fadail, keutamaan al-aliyah yang tinggi, wal manasib dan jabatan-jabatan adiniyah yang bersifat agama. Jadi kalau di antara kita misalkan dia mendapatkan jabatan agama misalkan jadi mufti atau jadi apa sekarang itu mursyid misalkan ya, mursyid thariqah itu manasib diniyah. Nah itu bisa kita mengucapkan selamat dan di sini akan disebutkan dalilnya. Yang ya ya ketua ormas Islam itu manasib diniyah. Ya. Atau jadi apa Habib? Ke pengurus pesantren mungkin ya. Pengurus pesantren ya. Ketua MUI dan lain menteri agama bisa juga mungkin. Hah? Ya, wisuda eh, apa dari Universitas Islam ya. Nah, yang pertama akhraja Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Syaikhani artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan ya mengeluarkan an Anasin dari Anas dari sahabat Anas bin Malik artinya mengeluarkan riwayat hadis yang beliau dapatkan. Nah, qala sahabat Anas bin Malik mengatakan unzilat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Marji'ahu minal Hudaybiyah, yang mana turun ayat ini ketika Nabi pulang daripada Hudaybiyah ya. Hudaybiyah dikatakan qaribatun min Makkah qarijal haram ya, yaitu desa yang dekat dari Mekah di luar daripada Masjidil Haram ya Bib. Hudaybiyah. Wa sumiyat bidzalika li bi'rin hunaka tusammal Hudaybiyah. Kampung tersebut dinamakan Hudaybiyah alasannya karena di sana ada sumur yang mana sumurnya namanya Hudaybiyah. Nah, jadi ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah maka diturunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini kalau kita pahami ayat ini artinya liyaghfira lakallah. Jadi supaya Allah itu mengampuni kamu. Ma taqaddama untuk engkau, ma taqaddama dosa yang sudah lewat ya min dzambik wa ma ta'akhkhara dan dosa yang belum terjadi. Jadi dosa yang sudah lewat dan yang akan datang itu akan Allah ampuni. Nah, ini keutamaan besar untuk Nabi. Ini yang perlu diucap para sahabat
mengucapkan selamat untuk beliau. Jadi nanti para sahabat mengucapkan selamat ya atas turunnya ayat ini, yang mana jelas-jelas dalam ayat ini dosa Nabi semuanya diampuni. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laqad nazalat alayya ayatun ahabbu ilayya mimma ala wajil ardi. Jadi sudah turun kepadaku satu ayat dari Al-Qur'an, yang mana ayat tersebut lebih aku cintai, kata beliau, mimma ala wajil ardi, daripada seluruh apa yang ada di muka bumi. Thumma qara'aha alaihim, kemudian Nabi membacakan ayat tersebut, yaitu tadi liyaghfira lakallah, alaihim, kepada sahabat. Faqalu, maka sahabat mengatakan, hani an laka ya Rasulullah al hadis. Jadi selamat bagi engkau wahai Rasulullah. Hadisnya lebih lengkapnya bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis. Nah, dari sini kita bisa ambil faidah bahwasannya berarti ucapan selamat itu sudah terjadi di zaman Nabi. Para sahabat sudah mengucapkan selamat atas kepada Nabi ya. Cuma di sini dalilnya, karena sunnah itu kan yang kita tahu, ada sunnah itu ada qaul, ada fi'il, kemudian ada takrir ya. Kalau kita lihat di sini disebut qaul Nabi bukan, pekerjaan Nabi juga bukan, tapi ini masuknya dalam takrir, karena yang mengucapkan selamat itu kepada Nabi adalah para sahabat, dan Nabi ketika para sahabat mengucapkan selamat kepada beliau tidak mengingkari. Nah, jadi ini dalil yang pertama, berarti berupa takrir daripada beliau. Jadi beliau istilahnya ridho, rela atas ucapan selamat para sahabat terhadap beliau. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa akhrajal Hakim fil Mustadrak an Usamah. Imam Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak. Yang mana kitab Mustadrak itu adalah kitab sebagai susulan untuk Bukhari dan Muslim. Artinya ada beberapa hadis dalam Bukhari dan Muslim tidak sempat dimasukkan. Kemudian Imam Hakim menemukan beberapa hadis yang sekira itu sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Akhirnya beliau masukkan ke dalam kitab yang beliau namakan dengan Al-Mustadrak. Nah, an Usamah, beliau meriwayatkan dari Usamah ya. Qala tabi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Hamzah, untuk mendatangi rumah Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Falam najidhu, kemudian kami tidak menemukan Hamzah bin Abdul Muttalib di rumahnya. Faqalat lahu mar'atuhu, kemudian istri daripada Hamzah bin Abdul Muttalib tersebut berkata kepada Nabi, kepada Usama termasuk ya. Apa yang dikatakan? Jita ya Rasulullah wa ana uridu an atiyaka wa uhanniaka. Jadi engkau datang wahai Rasulullah, padahal saya punya niat, kata istri Hamzah ini, saya niat untuk datang kepadamu untuk wa uhanniaka, yaitu mengucapkan selamat ya. Akhbarani Abu Umarah yang dimaksud adalah Hamzah. Jadi Hamzah itu, bin Abdul Muttalib punya panggilan namanya Abu Umarah. Jadi Abu Umarah, kata istrinya itu yaitu Hamzah, mengabarkan kepadaku, yakni Hamzah, annaka utita nahran, bahwasanya engkau itu diberikan oleh Allah yaitu nahran, satu sungai, fil jannati, di surga, yud al-kautsar, yang disebut dengan al-kautsar, yaitu yang disebut dalam surat al-kautsar ya, inna a'tainakal kautsar. Jadi di sini dikatakan bahwasanya istri daripada Hamzah bin Abdul Muttalib itu sebelum Nabi datang ke rumahnya sudah niat mau datang ke Nabi ya, untuk mengucapkan selamat ya, bahwasanya Nabi sudah diturunkan diberi wahyu yaitu surat Al-Kautsar, yang isinya yaitu bahwasanya Allah memberikan kepada beliau satu sungai bernama Al-Kautsar. Nah, istri Hamzah ini ingin mengucapkan selamat, tapi Nabi keburu datang duluan ya, Nabi keburu datang duluan. Jadi ketika Nabi datang ke rumahnya
Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib lagi nggak ada di rumah. Nah, ini juga berarti dalil ya yang menunjukkan bahwasanya ucapan selamat itu sudah terjadi di zaman Nabi. Dan ini juga sama dengan hadis yang pertama, yaitu dalilnya berupa takrir ya, berupa takrir. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang mengerjakan sesuatu di depan Nabi, kemudian Nabi tidak mengingkari. Nah, kemudian yang ketiga, wa akhraja Ahmadu anil Bara bin Azib. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat yaitu yang bernama Al-Bara bin Azib, wa Zaid bin Arqam dan sahabat yang lain yaitu Zaid bin Arqam. Meriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Jadi kata Nabi, man kuntu maulahu, siapa orang yang mana aku ini adalah tuannya dia. Orang di sini maksudnya sahabat. Jadi siapa sahabat yang mana aku ini adalah tuannya sahabat tersebut. Maka fa'aliyun maulah. Ali juga adalah tuan untuk orang tersebut, untuk sahabat tersebut. Ya, jadi kalau seorang sahabat mengaku bahwasanya Nabi adalah tuannya dia, maka ketika misalkan Nabi wafat, maka Ali jadi penggantinya. Ya, Sayyidina Ali menjadi pengganti daripada Nabi. Nah, ini diceritakan ada sababnya ya, ada sabab urut hadis ini. Bisa dilihat di halaman 45 di baris catatan kaki di baris ke-6. Di baris ke-6 itu. Qila sababu dzalika. Jadi ada yang mengatakan sababu dzalika. Jadi sabab urut daripada hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulah adalah bahwasanya anna Usamah qala li aliyin. Jadi ada sahabat Usamah berkata kepada Sayyidina Ali, lasta maulaya. Jadi engkau bukan tuanku. Inna ma maulaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuanku adalah Rasulullah. Jadi dia hanya ingin mengakui Rasul sebagai Tuhan. Adapun selainnya yaitu Sayyidina Ali, beliau enggak mengakui sebagai Tuhan. Maka dibantah oleh Nabi. Jadi mangkuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Jadi siapa yang mengaku bahwasanya aku adalah tuannya, maka jadikanlah Ali sebagai tuannya juga kayak gitu. Nah, faqala Umar bin Khattab. Nah, di situ ketika Nabi menyampaikan perkataan ini, ada sahabat Umar, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi enggak ada sahabat Umar, tapi sahabat Umar mendengar kabar ini, hadis ini. Akhirnya ketika beliau mendengar perkataan ini, Sayyidina Umar mengatakan, hani'an laka ya Aliyu. Jadi selamat bagi engkau wahai Ali, amsaita maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Engkau sekarang ya selamanya jadi tuan untuk setiap orang mukmin dan mukmin lelaki dan mukmin perempuan ya. Karena sebelumnya Nabi itu kan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim ya. Jadi Nabi itu aula bil mu'minin min anfusihim. Nah, maka ketika Nabi itu wafat berarti Sayyidina Ali pun menggantikan posisi Nabi kayak gitu. Gitu. Nah, satu lagi ya kena. Hah? Ya. Yang keempat, akhraja Ahmadu wa Ibnu Majah anil Bara bin Azib. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, begitu juga Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, meriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib. Qala Al-Bara bin Azib mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Jadi pernah satu hari kata Al-Bara, kami bersama Rasulullah dalam perjalanan. Fanazalna bi Ghadiri Khummin. Kemudian kami ya semuanya itu turun ya, singgah di Ghadir Khum. Ghadir Khum dikatakan ismun li ghaidatin ala salatati amyalin minal Juhfah. Jadi nama satu ghaidah. Ghaidah itu semak-semak ya, semak-semak pohon di sekitarnya itu ada air. Ya, sekitar 3 mil daripada Juhfah. Di sana indaha ghadirun masyhur yudhafu ilal ghaidah. Di sana ada semak-semak
ya yang masyhur yang diidhofahkan disandarkan kepada waidah. Nah, jadi ketika Nabi bersama sahabatnya itu dalam perjalanan kemudian singgah di Ghadir Khum, fanu dia fina. Akhirnya apa namanya ada yang memanggil ya memanggil salat muadzin. Dia katakan as-salatu jami'ah. Jadi salat berjamaah. Fasalla dhuhra, kemudian Nabi sholat zuhur bersama para sahabatnya. Wa akhadha biyadi aliyin, kemudian mengambil eh, tangan Sayyidina Ali. Faqala alam ta'lamu anni aula bil mu'minina min anfusihim. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian semua tahu bahwasanya aku ini aula bil mu'minin, lebih utama ya terhadap orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri, diri mereka orang mukmin terhadap mereka. Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Jadi artinya mereka tahu bahwasanya Nabi itu adalah aula bil mu'minin min anfusihim. Fa akhadha biyadi aliin, kemudian Nabi memegang tangan Sayyidina Ali. Faqala Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Jadi masih sama seperti hadis yang ketiga ya. Jadi cuma kalimatnya dikatakan Allahumma, ya Allah, barang siapa yang aku adalah tuannya orang tersebut, maka jadikanlah Ali sebagai tuannya dia. Allahumma wali man walahu. Ya Allah, wali artinya kasihi orang yang mengasihi Ali. Wa adi man adahu, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Qala, kemudian sahabat Al-Bara bin Azib, perawi hadis ini, mengatakan falaqiyahu Umaru ba'da dzalika. Jadi Sayyidina Umar waktu Nabi mengatakan itu tidak ada ya. Cuma setelah itu Sayyidina Umar mendengar kabar ini bahwasanya Nabi mengatakan perkataan yang tadi. Falaqiyahu Umar ba'da dzalik faqala lahu hani'an laka ya bani Abi Thalib asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Sayyidina Umar mengucapkan selamat kepada Sayyidina Ali. Hani'an laka, selamat wahai Ibnu Abi Thalib, asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minah. Sekarang engkau jadi tuan untuk orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Nah, ini juga dalil ya yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya ucapan selamat itu adalah sesuatu yang boleh. Dalilnya adalah takrir, yaitu seorang sahabat di sini adalah Sayyidina Umar mengatakan ucapan selamat untuk Sayyidina Ali, dan itu pastinya didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wa akhraja Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far ya. Anna Rasulullah, berarti Abdullah bin Ja'far ini ponakan Habib ya, ponakan Sayyidina Ali ya, ponakan Sayyidina Ali, Abdullah bin Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah hani'an laka mari'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Ja'far, wahai Abdullah, hani'an laka mari'an. Jadi selamat untukmu ya. Khuliqta min tinati, engkau diciptakan daripada tinah, kalau makna aslinya itu tanah ya. Cuma yang dimaksud di sini dikatakan khilqah dan jibillah, watak. Jadi Abdullah bin Ja'far ini wataknya itu diciptakan dari watak yang sama dengan Nabi kayak gitu. Khuliqta min tinati. Jadi karena wataknya itu sama dengan Nabi, Nabi mengucapkan selamat kepada Abdullah bin Ja'far. Wa abuka yatiru ma'al malaikah fis sama. Sedangkan ayahmu yaitu Ja'far bin Abi Thalib itu sudah dulu ya meninggal, dan di surga beliau yatiru ma'al malaikah, ya terbang bersama para malaikat di langit. Makanya beliau yang dijuluki dengan Ja'far at-Tayyar ya. Nah, di sini juga jelas itu ya. Nah, cuma bedanya dengan hadis-hadis sebelumnya, di sini ucapan selamatnya itu langsung dari Nabi ya. Kalau hadis yang keempat tadi, ucapan selamat itu dari para sahabat untuk Nabi atau untuk sesama sahabat. Tapi kalau ini langsung ucapan selamat dari Nabi untuk sebagian sahabatnya. Artinya lebih kuat daripada hadis-hadis sebelumnya. Nah, mungkin cukup ya.
Ya, dikit lagi. Nah, ya. Yang keenam, wa akhraja Ahmad wa Muslim. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayyu ayatin fi kitabillah yang azam. Ayat yang manakah di dalam Al-Qur'an yang paling agung. Jadi Nabi bertanya, artinya ngetes, yang ngetes sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala ayatul kursi. Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Qala liyahnikal ilmu ya Abal Munzir. Nah, ternyata jawaban Ubay bin Ka'ab ini betul. Nah, karena betul beliau menjawab, maka Nabi mengucapkan selamat. Beliau katakan liyahnikal ilmu ya Abal Munzir. Jadi selamat punya ilmu, artinya sampai bisa menjawab dengan benar pertanyaan Nabi. Nah, ini berarti juga ucapan selamat ini langsung datang dari Nabi ya. Berarti sudah dua itu hadis yang mana ucapan selamat itu datang langsung dari Nabi. Kemudian yang ketujuh, akhraja Abu Nuaim. Imam Abu Nuaim Al-Asfahani meriwayatkan dalam kitab namanya Fadhailus Sahabah an Jabir dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala Jabir bin Abdullah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil aswaq. Kami sempat pernah bersama menemani Nabi di beberapa pasar. Ya, inda mura'atin singgah di salah satu perempuan minal ansar dari golongan ansar. Fi haitin min hitanil Madinah. Di hait dikatakan bustan. Di satu satu kebun dari beberapa kebun yang ada di Madinah. Fasanaat lahu ta'aman. Maka perempuan tadi tersebut membuatkan makanan untuk Nabi. Fastaftaha lahu rajulun albab. Ketika Nabi berada di kebun tadi, ya, itu ada satu orang yang meminta masuk, dibukakan pintu, ya, mengetuk pintu. Maka di saat itu Nabi berkata, faqala iftah lahu fabashirhu bil jannah. Jadi tolong bukakan pintu, kemudian kasih kabar gembira bahwasanya orang yang masuk, yang mengetuk pintu dan akan masuk ini adalah orang yang akan mendapatkan surga. Pada khala Abu Bakrin, ternyata yang masuk adalah sahabat Abu Bakar. Fahannainahu, kemudian kami mengucapkan selamat kepada sahabat Abu Bakar karena telah mendapatkan, tadi judulnya kan manasib diniyah ya, aliyah. Jadi mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wajalasa, kemudian sahabat Abu Bakar duduk. Tsumma staftaha rajulun akharul bab. Kemudian ada datang orang lain, sahabat lain, ingin masuk juga. Faqala iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Kata Nabi, bukakan pintu, beri kabar kepada dia bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Pada khala Umar, ternyata yang masuk adalah Sayyidina Umar. Fahannainahu, maka kami berarti banyak ya para sahabat yang menemani Nabi di kebun tersebut, banyak itu. Dalilnya fahannainahu. Wajalasa, kemudian Sayyidina Umar duduk. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tsumma staftaha rajulun akharul bab. Ada sahabat lain ya minta dibukakan pintu. Faqala, maka Nabi berkata, idzan lahu, kasih izin dia untuk masuk, wa basyirhu bil jannah, kasih kabar bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Allahumma intasya taj'alhu aliyan. Jadi kalau yang tadi Nabi nggak berharap siapa-siapa. Kalau yang ketiga ini Nabi berharap bahwasanya yang masuk adalah intasya taj'alhu aliyan. Kalau engkau punya kehendak, maka jadikanlah yang masuk ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata fadakhala Aliyun. Yang masuk ternyata Sayyidina Ali. Fahannainahu, maka kami semuanya mengucapkan selamat kepada Sayyidina Ali. Nah, ini juga jelas ya, dalil hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah kita mengucapkan selamat ketika saudara-saudara kita itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, khususnya yang bersifat agama. Di sini ada 3 kali fahannainahu. Nah, ini kembali lagi ke takrir ya. Ini jelas takrir ini karena di situ ada Nabi. Di kebun tersebut ada Nabi. Ketika mereka mengucapkan selamat, Nabi tahu. Nah, kita cukupkan ya pertemuan kali ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan beberapa pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.